Shalom, apa kabar kita semuanya? Saya percaya bahwa Tuhan itu begitu baik buat kita semuanya. Karena kemampuan manusia tidak pernah berhasil untuk menjadikan dirinya itu baik. Kalaupun baik, itu tampak secara luar saja. Tetapi hati kita tetap di dalam hidup yang gelap, dalam hidup yang jahat. Dunia seringkali mengatakan siapa yang tahu kedalaman hati manusia. Sehingga kadang-kala kita melihat kalau dengar kesaksian tetangga-tetangga, seseorang yang melakukan pembunuhan itu dianggap sopan oleh lingkungannya. Tapi tiba-tiba dia bisa bertindak begitu mengerikan, menjadi pembunuh orang lain, melakukan kejahatan, mengedarkan narkoba. Saya belum lama ini memposting satu quote bahwa perkataan yang baik dan membangun itu adalah hasil daripada hati yang baik. Nah, tema daripada apa yang saya ingin sampaikan pada hari ini dalam belajar kebenaran adalah menginjili hidup. Ya, kadang-kala kita berpikir bahwa Injil itu berita keselamatan tentang kematian Kristus di atas kayu salib, dia bangkit, dia naik ke surga. Itu adalah kabar baik yang diberikan kepada orang yang masih baru, yang belum percaya pada Yesus. Salah. Berita Injil itu bukan saja kepada orang yang masih baru, tetapi juga buat kita yang sudah lahir baru dan sedang hidup di dalam proses pertumbuhan rohani. Kita perlu menginjili diri kita. Kita perlu menyampaikan kabar baik itu kepada diri kita. Kenapa? Karena kita hidup seringkali dipengaruhi dengan lingkungan kita. Nah, saya ingin memberikan contoh. Di dalam Efesus 6, 14 sampai dengan ayat 24. Kalau saudara perhatikan, kitab ini ditutup bukan dengan ucapan-ucapan yang manis, tetapi dengan perkataan Rasul Paulus untuk kita bisa siap menghadapi peperangan rohani. Perhatikan ayat 14, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirah keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera dalam segala keadaan. Pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Jadi kalau saudara perhatikan di dalam kalimat ini ada frase yang mengatakan kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Saudara harus menyadari bahwa hidup ini itu adalah seperti medan tempur. Ya, jadi kalau saudara memahami setiap kita yang menerima kebenaran daripada Injil Kristus itu, ajaran-ajaran kebenaran yang sehat itu, maka saudara akan langsung diserang oleh kegelapan. Jadi tidak pernah kita akan bisa mengalami proses perubahan atau istilah kerennya itu transformasi tanpa saudara menghadapi perlawanan dalam kehidupan ini. Jadi semakin saudara menghidupi Injil Kristus, maka perlawanan yang saudara hadapi itu semakin kuat. Jadi tidak cukup saudara hanya mengetahui kebenaran itu secara kognitif, secara pengetahuan, tetapi saudara harus bisa merasakannya, mengalaminya di dalam hidup ini yang disebut saudara harus mengalami afektif melalui proses yang saya sebut namanya adalah perenungan. Jadi Anda harus merefleksikan dari kebenaran yang Anda terima itu supaya Anda mengalami. Jadi jangan sampai kita seperti orang ahli agama, Farisi yang cuman mengetahui pengetahuan daripada firman Tuhan. Ada banyak orang bisa bercerita tentang Tuhan, tetapi mereka tidak bisa berbicara kepada Tuhan. Jadi yang satu itu bercerita tentang Tuhan, tetapi yang lebih penting lagi Anda bisa berbicara kepada Tuhan. Ya, jadi semakin dalam Anda menghidupi kebenaran firman Tuhan, jangan heran
perlawanan yang Anda akan dapati itu semakin besar. Makanya di situ Rasul Paulus berkata, berdirilah teguh. Ya, yang pasti bukan dengan kekuatan sendiri, tetapi dengan Injil yang dikenakan setiap hari. Ya, kita ini kan selalu gitu berpikir kalau kita ini sukses, ya kita menjadi over spiritualisme, kita menjadi angkuh, menjadi sombong, lantas kita menganggap bahwa sukses kita itu adalah hasil daripada perjuangan kita. Tanda kejelekannya apa? Meremehkan orang lain, membicarakan orang lain, bibir kita seperti ikan mujair yang selalu mempercakapkan kekurangan orang lain. Dengarkan kalimat saya. Tuhan tidak akan pernah menambah kasih-Nya kepada saudara hanya karena kita berhasil melakukan sebuah perbuatan baik. Tidak akan menambah kasih Tuhan kepada diri kita. Sebaliknya kalau kita gagal melakukan kebenaran alias kita jatuh, Tuhan tidak akan semakin tidak mengasihi kita. Ada banyak orang kalau gagal dia merasa pasti Tuhan akan membuang dia. Tuhan akan melupakan dia, Tuhan akan meninggalkan dia. Paulus mengatakan, saya tidak bisa memahami betapa dalam, betapa tinggi, betapa lebarnya kasih Tuhan. Anda melihat Musa yang hidupnya telah gagal karena dia coba membela bangsanya dengan kekuatan dirinya sendiri. Ya, jadi perhatikan, orang Kristen yang coba hidup dengan kekuatan dirinya sendiri akan berhasil dengan kegagalan, dan yang dia rasakan adalah rasa bersalah. Bahasa kerennya dia akan mengalami feeling guilty. Anda lihat Sarah. Waktu dia semakin tua dan dia tidak mungkin lagi memiliki anak. Wanita itu kan di usia 50-an itu mengalami masa yang disebut menopause atau berhenti haid. Sehingga perempuan itu tidak bisa lagi dibuahi. Tidak mungkin hamil, tidak mungkin bisa melahirkan keturunan. Kenapa? Karena sudah berhenti haid. Tapi kalau perempuan seperti Sarah berusia 89 tahun, itu bukan lagi menopause, tapi sudah pause. Sudah menastop, begitu istilah banyak orang berkelakar. Jadi coba saudara bayangkan kalau misalnya saudara mendengar berita sehabis ibadah gitu, ada WA, cepat pulang. Opung boru atau oma, nenek hamil kembali. Terus kita bilang, wah luar biasa itu Opung Doli. Luar biasa itu kita opa gitu. Ya, masih begatal, genit gitu. Masalahnya bukan opanya gatal, tetapi itu adalah sesuatu yang mustahil. Makanya cara pikirnya Sarah itu waktu itu berpikir gini, tidak mungkin lagi saya bisa melahirkan atau memberikan keturunan kepada suami saya, sekalipun Tuhan itu berjanji. Makanya dia memakai kepikirannya sendiri. Dan apa yang terjadi? Begitu Abraham itu menikahi Hagar, dan tidak lama kemudian Hagar hamil dan melahirkan keturunan, saudara tahu Hagar itu punya keturunan, nah, terus dia lihat majikannya itu Sarah mandul, maka dia menghina majikannya, dia menjadi lupa diri. Akhirnya apa? Sarah marah, dia panggil suaminya, Mas Bram, coba lihat itu. Budak yang aku angkat itu telah menghina aku, merendahkan aku. Saudara sadar nggak? Seringkali kesusahan itu datang bukan karena Tuhan, tetapi dikarenakan kita hidup dengan kepintaran kita sendiri, dengan keputusan kita yang salah. Jadi kesusahan yang seringkali saya dan saudara alami itu karena kita tidak lagi dengar-dengaran sama Tuhan. Ya, Adam dan Hawa di Taman Eden dia berontak, dia lebih percaya pada perkataan iblis ketimbang perkataan bapaknya. Semua buah dalam taman ini boleh kamu makan. Coba bayangkan prosentasenya dibandingkan satu pohon di tengah-tengah taman itu. Satu dibandingkan dengan begitu banyak buah yang diizinkan oleh Tuhan. Kita ini kan selalu tergoda dengan yang namanya larangan. Padahal kebebasan yang diberikan Tuhan itu begitu banyak, tetapi yang namanya larangan, yang namanya dosa itu selalu menarik kita. Ya,
Sehingga pada akhirnya apa? Itu menghancurkan hidup kita. Kalau kita merasa bahwa hidup kita belum hancur, toh saya melakukan dosa, saya menipu, saya berbohong, saya tidak jujur, tapi saya baik-baik aja kok. Itu seperti di teater bioskop yang berjudul SOON, soon, artinya segera akan tayang. Dalam Pengkhotbah 8 ayat 11 di situ dikatakan demikian. Karena akibat daripada orang berbuat dosa tidak diterima seketika, maka orang menjadi gemar melakukan dosa. Dalam bahasa anak muda zaman sekarang itu begini, saya kalau melakukan dosa juga gak bejendol ini kok. Sehingga orang semakin bergairah untuk melakukan dosa. Saudara, dosa itu bukan tidak berakibat. Apa yang kita tabur itu pasti akan berakibat, tetapi tidak seketika. Kalau hari ini kita terbiasa menonton film cabul, tunggulah tanggal mainnya. Satu hari kita bukan hanya melihat menikmati film cabul itu, tetapi kita akan betul-betul main pelacur. Dan kalau kita sudah menikah, kita bukan sekedar main pelacur ke prostitusi, tetapi kita pada akhirnya akan jatuh hati pada pelacur itu dan kita akan berselingkuh. Dan begitu diketahui oleh keluarga, diketahui oleh banyak orang, hancurlah reputasi kita. Jadi dosa itu tidak pernah tidak menghancurkan. Itulah yang terjadi kalau kita menjadi orang yang jatuh dalam dosa, yang terjadi kita menjadi minder. Ya, seperti perkataan anak bungsu ini, saya tidak lagi layak disebut sebagai anak bapak. Kita menjadi under spiritualisme. Ya. Jadi seperti seorang hamba Tuhan pernah berkata begini, setan itu tidak meninggalkan bekas taring di dagingmu, tapi ia meninggalkan kebohongan di hatimu. Jadi medan perang di dalam hidup manusia itu adalah di dalam hati dan di dalam pikiran kita sendiri. Jadi iblis sering menggoncang senar-senar hati dengan kecenderungan yang memang sudah ada di dalam diri. Jadi kalau ada seorang yang berkata bahwa saya jatuh dalam dosa karena pindah ke suatu kota atau tempat tertentu, saudara jangan pernah menyalahkan situasi. Atau saudara mengatakan begini, saya hidup di dalam lingkungan yang tidak baik. Ya, domisili saudara, situasi saudara itu tidak terlalu mempengaruhi saudara. Yang utamanya itu masalahnya dosa itu sudah ada di dalam diri saudara, tetapi belum mendapat kesempatan untuk berbuah. Jadi iblis hanya memicu, tapi keputusan dan kerusakan sesungguhnya berasal dari dalam. Ya, nah saat ini saya mengajak saudara, kapan kita tuh seharusnya mengenakan perlengkapan senjatanya Allah. Di dalam Efesus 6 ayat 13, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat. Perhatikan, Paulus ini memakai bentuk imperatif atau perintah yang mendesak. Ambillah sekarang. Artinya, kita itu harus mengenakan perlengkapan rohani sebelum serangan datang. Paulus tidak menyuruh kita menunggu sampai hari yang jahat itu tiba baru kita lantas melakukan persiapan gitu. Tapi kenyataannya begitulah. Banyak orang Kristen baru mencari Tuhan setelah badai hidup itu datang. Baru mulai berdoa pada waktu dia datang di dalam kebaktian. Baru mulai sungguh-sungguh saat persoalan itu muncul. Ya, jadi kita memperlakukan keyakinan kita, iman kita itu seperti ban serep gitu. Bukan kemudi hidup, kemudi kehidupan. Kita hanya ingat Tuhan pada waktu krisis, pada waktu persoalan, pada waktu musibah datang. Pertanyaan yang ingin saya berikan pada saat ini adalah, apakah saudara sudah siap sedia? Saudara mempunyai kesiapsiagaan rohani. Jangan sampai kita baru datang kepada Tuhan ketika segala sesuatu sudah hancur. Anda melihat musibah-musibah yang terjadi selama ini di dalam kehidupan. Orang tidak pernah bertindak bijaksana. Orang hanya berpikir sesuatu yang menguntungkan, mengenakan dalam waktu yang singkat, tanpa melihat akibatnya. Dosa itu selalu enak untuk dinikmati sesaat, tetapi orang tidak pernah berpikir akibat yang panjangnya bagaimana. Ya,
Jadi yang perlu saudara ketahui bahwa yang namanya peperangan rohani itu tidak selalu datang dalam bentuk bencana yang besar. Paulus berkata hari yang jahat itu merujuk pada kehidupan Anda sehari-hari. Jadi bukan pada masa-masa krisis yang ekstrim. Ya. Jadi medan perangnya itu bukan di luar sana. Tapi medan perangnya itu ada di dalam hati, ada di dalam pikiran saudara. Dan serangannya itu datang diam-diam. Enggak ada apa itu namanya peringatan. Seperti saya barusan saja mendengar, ada orang yang tiba-tiba kena serangan jantung dan dia meninggal dunia. Saya lantas bertanya begini, apakah ada tanda-tanda? Oh enggak ada Pak, dia baik-baik aja. Nah itu bahaya sekali saudara. Ada banyak orang yang merasa baik-baik saja, kalaupun dia punya penyakit. Beda dengan tubuh saya bersyukur. Kalau saya merasa bahwa badan saya ada hal yang tidak baik, tubuh saya akan memberikan semacam warning begitu, semacam tanda gitu. Ya, tiba-tiba kok jantung saya berdegup keras gitu. Ya. Tiba-tiba badan saya panas gitu. Nah, itu mengindikasikan Saudara, memberikan tanda begitu loh. Bahwa kalau jantung kita berdegup keras, ya, detak jantungnya berdegup dengan kecepatan yang tinggi, jangan-jangan kita menghadapi problem darah tinggi begitu. Ya. Kadang-kala kan orang tidak pernah memahami, tidak punya pengetahuan, lack of knowledge gitu kira-kira, kurang pengetahuan. Bersyukur sekali kalau saudara mempunyai tanda-tanda rohani. Nah ini karena tidak ada tanda-tanda rohani, saudara beranggapan bahwa semua baik-baik saja, begitu. Nah, saya akan menunjukkan ya bahwa setiap hari kita itu menghadapi peperangan kecil. Yang pertama yang namanya ketidaksabaran pada orang lain. Tidak serta-merta karena saudara mempunyai nama sabar rohani, Simanjuntak begitu. Lantas saudara menjadi orang yang lebih sabar daripada orang yang bernama Murka Haryanja. Gitu. Ya, jadi kalau ada orang mengatakan bahwa nama itu menunjukkan keadaan seseorang, oh enggak. Ya, orang boleh saja santun secara perilaku gitu, tapi kalau hatinya tidak berubah, nanti pada waktu dia mengalami tekanan akan kelihatan tuh aslinya. Apalagi kesombongan rohani. Kalau saya mencapai satu tingkatan kerohanian seperti yang dikatakan di dalam perjanjian baru itu orang Farisi yang berdoa di bait Allah. Dia mengatakan saya bersyukur, dia bukan bersyukur pada Tuhan, tapi dia bersyukur atas pencapaian dirinya. Saya tidak seperti orang yang di sebelah pemungut cukai. Nah itu namanya kesombongan rohani. Coba perasaan itu ada nggak pada diri kita? Kita merasa lebih baik daripada orang lain. Beda loh sama Rasul Paulus, dia bilang begini, dari semua rasul, saya adalah orang atau rasul yang paling hina. Di antara semua orang benar, maksudnya di antara semua jemaat Tuhan, saya adalah orang yang paling berdosa. Apa saudara mulai bangga dengan pencapaian-pencapaian? Kadang-kala kita melihat tanda-tanda pencapaian rohani kita itu adalah sukses secara finansial. Padahal itu tidak pernah dibicarakan oleh Alkitab. Itu istilah-istilah dunia yang mulai merembes di dalam gereja pada hari ini. Apalagi peperangan kecil yang dihadapi oleh kita pada akhir-akhir ini. Kekhawatiran yang merayap. Kekhawatiran itu gak pernah diundang. Tapi tiba-tiba kekhawatiran itu bisa datang dalam setiap orang begitu. Pada waktu saudara tiba-tiba kehilangan pekerjaan, seperti tadi saya mendengar dari seorang pemimpin dari sebuah perusahaan. Begitu dia mengalami PHK, tiba-tiba diberhentikan. Dia menjadi stres karena dia harus menghadapi bagaimana ke depan. Dan istrinya yang sedang terkena kanker yang begitu ganas, dia memikirkan bagaimana saya bisa menghidupi, mengobati istri saya kalau saya tidak punya penghasilan yang tetap. Jadi kekhawatiran itu bisa merayap masuk dalam menyerang kehidupan manusia. Apalagi rasa iri saat melihat keberhasilan orang lain. Saudara tidak dilahirkan jadi orang irian, orang Papua, tetapi sifat dasar manusia itu kita selalu iri melihat suksesnya orang. Senang melihat orang hancur.
Makanya saya suka bilang pada banyak orang, kalau Anda berhasil, nggak perlu cerita kesuksesan orang pada orang lain, karena orang tidak akan suka. Yang ada kita mengajak orang menjadi orang yang menjadi iri, dengki dengan keberhasilan kita. Tapi itu perasaan yang terjadi di dalam diri kita. Apalagi ketakutan, kekhawatiran akan masa depan. Nah semua itu tampaknya sepele, tetapi itulah yang menghiasi kehidupan kita. Disitulah iblis bekerja. Disitulah senar dalam hidup kita bergetar tatkala disentuh. Jadi iblis menggoda, iblis menuduh. Ya, jadi ini dua sisi serangan yang berbahaya. Misalnya ketika kita mencapai pencapaian orang melalui IG-nya orang atau melalui TikTok-nya orang. Hati kita itu berkata begini, kok dia bisa lebih sukses ya? Sementara hidup saya gini-gini saja. Kayaknya Tuhan itu pilih kasih. Nah itu suara hati yang sedang digoyang. Dan jika dibiarkan akan tumbuh menjadi kepahitan. Nah apa yang harus dilakukan? Nah ini yang saya maksudkan pada saat ini kita belajar kebenaran. Menginjili atau mengkhotbahkan Injil itu kepada diri sendiri. Ya. Kita harus berani mengatakan bahwa Tuhan itu tidak pernah pilih kasih. Saya adalah ahli waris kerajaannya. Kristus itu cukup. Aku tidak perlu menjadi seperti orang lain. Saya dipanggil untuk setia dalam perjalanan imanku sendiri. Jadi ketika kita muncul di dalam benak hati kita, di dalam pemikiran kita untuk meremehkan orang lain, meskipun itu tidak terucap, kita perlu ingat, Kristus itu juga sabar terhadap kita. Dia bisa saja berkata, kamu tahu, kamu itu orang berdosa, kamu itu nggak tahu diri. Kehidupan kamu yang bejat itu kamu menghancurkan dirimu sendiri. Dan kamu nggak pernah menyadari, kamu terus mengulangi, dasar goblok, dasar bodoh, dasar dungu. Tapi apakah Tuhan melakukan hal demikian? Oh tidak. Dia sabar, dia tidak mempermalukan saudara, tapi dia menegur dengan kasih. Saat saudara mengalami kekhawatiran, saat saudara ingin putus asa, ingat gak peristiwa Elia? Begitu dia mendengar perintah daripada sang ratu yang mengatakan begini, pada saat yang sama sebagaimana dia membunuh nabi-nabiku, maka besok sebelum 24 jam pada waktu yang sama, kita akan melihat mayatnya akan ada di tempat yang sama, kira-kira mungkin ancamannya begitu. Dan saudara tahu itu menimbulkan depresi. Bukan sekedar ancaman, tetapi membuatkan rasa takut yang luar biasa. Sehingga pada akhirnya dia berkata apa? Kenapa saya mesti lahir? Dia kehilangan kepercayaan. Seolah-olah dia berpikir kok Tuhan menjebak dia. Nah saudara lihat, itu kan kebodohan-kebodohan kita. Tapi apa yang luar biasa? Tuhan itu lebih besar dari semua ketakutan yang kita alami. Jadi saya ingin mengatakan jangan pernah larut dalam keputusasaan. Jangan biarkan hati hancur karena tidak diberitakan Injil. Kabar baik itu kepada hidup saudara sendiri. Ya. Martin Luther, seorang tokoh reformasi dan seorang penulis buku yang saya baca beberapa tahun yang lalu yang namanya Jerry Bridges, itu pernah menggemakan begini, khotbahkan Injil kepada dirimu sendiri setiap hari. Jadi saya mau katakan, Injil itu bukan hanya untuk orang yang belum percaya. Injil itu adalah kebutuhan sehari-hari bagi setiap orang percaya. Karena itu jangan pernah menunggu hari yang jahat datang, baru saudara cari perlengkapan rohani. Kenakanlah Injil itu setiap hari. Pertanyaan saya, apakah saudara sudah siap secara rohani? Atau Anda tunggu nanti persoalan datang, krisis datang, baru Anda cari Tuhan? Ya. Jadi kalau Anda memberi celah kepada iblis untuk menyerang Anda, hancur hidup kita. Dekati Tuhan.
Cari Tuhan. Pada saat Tuhan berbicara dan dia menggerakkan, dia berbicara di dalam hati saudara, kitab Ibrani bilang, gila, jikalau kamu mendengar suaraku pada hari ini, janganlah mengeraskan hatimu. Buka hatimu saudara, untuk Anda menerima kabar baik yang ditawarkan, yang diwartakan kepada saudara. Yang kedua, apa yang dimaksudkan dengan perlengkapan senjata Allah yang harus kita kenakan? Perhatikan dalam ayat 14 sampai dengan ayat 17. Di situ ada ikat pinggang kebenaran, ada baju zirah keadilan, ada kasut kerelaan memberitakan Injil, perisai iman yang memadamkan api si jahat, ketopong keselamatan dan pedang roh. Nah, semua ini adalah gambaran Injil. Jadi apa artinya mengenakan perlengkapan senjata Allah? Artinya saudara mengenakan Injil. Artinya hidupilah identitasmu di dalam Kristus. Jadi waktu saudara mengenakan perlengkapan senjata, itu bukan berarti kita sedang berusaha mendapatkan sesuatu yang belum kita miliki. Ini bukan soal kita main game loh saudara, di mana kita mulai dari nol. Kita harus berusaha mengalahkan musuh untuk mendapatkan senjata satu persatu. Tidak. Dalam Kristus kita sudah diberikan seluruh perlengkapan senjata sejak awal. Jadi kita tidak berjuang untuk mendapatkan kemenangan, tetapi kita berjuang dari kemenangan yang sudah diberikan Kristus kepada diri kita. Nah, sayangnya banyak orang Kristen, dia memiliki Injil tapi tidak mengenakannya di dalam hidup mereka sehari-hari. Mereka tahu bahwa mereka adalah anak Allah tapi hidup seperti anak yatim rohani. Saya kemarin berbicara pada banyak hamba-hamba Tuhan di daerah di Sulawesi. Saya bilang begini, kita ini sebelum hidup dalam Tuhan kita itu menanggung beban yang berat. Begitu kita menerima Yesus, kita naik mobil atau truknya Tuhan Yesus. Tapi beban itu tetap kita pikul. Mestinya waktu kita naik mobilnya Tuhan, kita sudah berpindah dari gelap pada terang. Beban itu dilepaskan, serahkan kepada Tuhan Yesus. Tapi kita tetap hidup dalam beban. Apa itu beban itu? Yaitu beban dosa, ketakutan, kekhawatiran, tekanan-tekanan. Itu masih kita pegang. Makanya ada banyak orang Kristen, lucu ya, dia menyebut dirinya anak Allah, hidup dalam kasih karunia, dalam anugerah Allah, dia sudah diselamatkan, tetapi dia selalu tertindih dengan beban berat. Makanya kalau mendengar lagu tertindih dengan beban berat, ya aneh. Sudah jadi orang percaya, dosa itu sudah dihapuskan, sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, tapi kita masih hidup di dalam penipuan-penipuan iblis. Sehingga kita hidup dalam keadaan yang tidak tenang. Saya seringkali mengkhotbahkan gitu loh. Di dalam Injil Matius ya tentang kekhawatiran Matius 6. Saya suka mengatakan begini, kalau prioritas hidup kita terbalik, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Tapi yang kita utamakan bukan Kristus, tapi kita mengkhawatirkan, kita takut. Jadi bukan Kristus yang diutamakan. Maka yang terjadi dalam diri kita hidup dalam kegelisahan, kita hidup dalam tekanan, kita hidup dalam ketakutan, kita hidup dalam kekhawatiran yang luar biasa. Tapi kalau fokus kita kepada Tuhan, maka hati itu akan dengan sendirinya terbit sebuah perasaan ketenangan, keyakinan. Damai sejahtera itu hasil daripada kita merenungkan, memikirkan firman. Jadi fokus kita itu kepada kebenarannya Allah. Kebenaran Allah, firman itu pada siapa? Firman itu bicara tentang Yesus. Jadi kita berfokus pada Yesus, bukan berfokus pada persoalan. Nah, saya beri contoh begini. Ini ada sebuah ilustrasi yang sangat bagus, saudara. Di pelayanan kami itu ada banyak panti asuhan. Nah, ada anak-anak yang kita adopsi dari keluarga yang sangat miskin. Mereka kadang-kala dalam keluarga yang sebelumnya itu makan sehari sekali. Sehingga anak itu kurus, secara gizi kita bisa melihat badannya itu stunting, kurang gizi, karena makan sehari sekali terus perut mereka besar. Besar bukan karena kebanyakan makan, tetapi busung lapar. Begitu kita pindahkan ke panti asuhan, mereka diberikan tempat tinggal yang nyaman, makanan yang bergizi, ya, mendapat pendidikan yang baik.
pakaian yang baik. Pokoknya semua serba-serba baik begitu. Tapi saudara, saya seringkali mendengarkan laporan dari para pengasuh. Ada anak-anak yang mencuri makanan. Padahal mereka sudah diberikan makanan yang bukan sekedar cukup, tapi lebih dari cukup. Tapi lantas mereka mencuri malam-malam makanan itu. Makanan yang mereka curi itu tidak mereka makan, tapi mereka sembunyikan. Pada waktu di interview ditanyakan, kenapa kamu lakukan hal itu? Mereka bukan terlibat dengan kejahatan pencurian begitu. Enggak, mereka enggak melakukan kejahatan. Tetapi mereka terbiasa hidup dalam ketakutan, dalam kekhawatiran. Karena mereka berkembang dalam sebuah lingkungan yang begini. Hari ini saya bisa makan, tapi belum tentu besok mereka bisa makan. Itu sebabnya begitu mereka mendapat makanan yang berlimpah, mereka coba amankan. Kenapa? Karena mereka hidup dalam kekhawatiran. Apakah besok mereka bisa makan? Makanya mereka curi itu makanan. Paham ya? Bukankah kita juga begitu? Ya, kita sudah diangkat jadi anak Tuhan. Kita diberikan jaminan oleh Tuhan. Kita hidup dalam keluarganya Allah. Tapi kita masih hidup dalam pola yang lama. Kita masih berpikir sebagai anak yang susah, anak yatim piatu. Padahal kita sudah diadopsi, kita sudah mempunyai identitas baru di dalam Kristus. Apa masalah saudara? Kita masih mencari penerimaan, kita masih mencari pengakuan, kita masih mencari validasi dari dunia, persetujuan dari dunia. Paulus bilang begini dalam suratan Galatia, kalau aku sebagai seorang hamba Tuhan masih mencari perkenanannya manusia, persetujuannya manusia, validasinya manusia, pengakuannya manusia, maka saya bukanlah hamba Tuhan. Ada kalimat yang lain lagi dalam keempat kitab Injil yang dikatakan begini, saya coba kutip. Yesus tidak pernah mempercayakan dirinya kepada siapapun. Maksudnya apa? Dia tidak membutuhkan pengakuan, validasi, penerimaan daripada orang lain. Bagi dia pengakuan waktu dia keluar dari air baptisan itu, dari Bapaknya di surga, inilah anakku yang kukasih kepadanya aku berkenan. Itu cukup. Sehingga dia gak pusing, tatkala dia dihina, tatkala dia disepelekan, beda sama kita kan. Kalau ada orang memandang kita dengan sebelah mata, kita sakit hati banget. Padahal sebetulnya kalau kita mau jujur, kita seharusnya kasihan dengan orang yang memandang kita dengan sebelah mata. Karena matanya tinggal sebelah kan. Berarti orang itu kan cacat. Tapi karena kita tidak punya pengertian, kita tersinggung, kita marah. Karena orang itu tidak serta-merta menghargai kita. Coba ada banyak suami marah sama istrinya, kamu gak menghargai aku ya. Ada banyak istri juga marah pada suami, kamu gak sayang sama aku ya, kamu lebih sayang pada janda sebelah. Nah itu dia. Kita masih punya problem dengan diri kita sendiri. Nah saya coba kita lebih mendalami saudara-saudara. Ya, kalau kita mengatakan bahwa saya sudah selamat, bahwa kita sudah mempunyai identitas yang baru, tapi sebetulnya kita masih mempunyai problem loh. Contohnya apa? Saat saudara dan saya dikritik. Pernah gak saudara dikritik? Pasti kan? Nah orang yang hidupnya tidak berdasarkan Injil, dia tidak hidup di dalam Kristus, biasanya dia akan melakukan dua hal. Yang satu marah, yang kedua namanya bersikap pembela diri, defensif. Ya. Atau saya lebih katakan begini, dia marah terus defensif. Pembela diri, ya, dia coba mengatakan tentang pembelaan-pembelaan. Atau biasanya kalau kita sudah dikritik, biasanya kita menjadi down, merasa gagal. Kenapa? Karena kita menggantungkan identitas kita bukan berdasarkan apa kata Tuhan, tapi apa kata orang di sekeliling kita. Jadi kalau kita mengenakan baju zirah keadilan, yaitu kebenaran Kristus, maka hati kita tidak gampang goyah. Jadi kalau kita dikritik,
dikatakan apapun, kita tahu bahwa kasih Tuhan itu pada diri kita tidak akan pernah berubah. Ego kita tidak akan hancur. Karena nilai diri kita bukan ditentukan dari performa kita, tapi dari Kristus yang sudah membenarkan kita. Walaupun cincin yang saya pakai ini bukan berlian yang bernilai jutaan, puluhan juta, ratusan juta atau miliaran. Cincin ini tidak menentukan identitas saya. Itu yang perlu saudara pahami. Handphone yang saya pakai itu tidak menunjukkan identitas saya. Kenapa? Karena saya sudah diterima, saya dibenarkan. Bukan karena saya, tapi karena kebaikannya Tuhan. Itu dia. Hal yang lain lagi, saat saudara gagal mencapai tujuan hidup saudara atau target-target saudara. Saudara tidak seperti yang saudara bayangkan. Indeks prestasi kumulatif saudara minimal 3,7. Pekerjaan, pelayanan saudara gagal. Nah, biasanya apa? Kalau orang tidak menghidupi Injil Kristus itu, maka dia akan menjadi merasa gagal. Aku gak layak. Tuhan pasti kecewa. Lantas kita mulai menarik diri. Ya, artinya apa? Kita tidak menggunakan ketopong keselamatan. Kita tidak mempunyai perlindungan. Kita tidak membiarkan keselamatan oleh kasih karunia itu memenuhi pikiran dan keyakinan kita. Jadi kita masih mengandalkan performa diri kita sendiri sebagai dasar harga diri kita. Orang harus memandang saya, walaupun saya masih sekolah SMP kelas 3, tapi lihat motor yang saya pakai lebih keren daripada motor-motor yang dimiliki oleh teman-teman saya. Saudara merasa punya pride gitu. Karena motor saudara motor yang keren, orang beli motor cuma belasan juta, saudara beli motor sampai 100 juta lebih. Jadi performa saudara dibangun berdasarkan penampilan saudara, seperti kata dunia. Tapi kalau saudara hidup dengan Injil Kristus, maka saudara akan berespon yang benar. Tuhan sayang sama aku, bukan karena aku berhasil. Bahkan ketika aku gagal, kasih Tuhan itu tetap pada diriku. Aku bisa bangkit bukan untuk membuktikan diri. Kadang-kadang orang kan begitu. Hari ini saya gagal, tunggu waktunya. Akan saya buktikan bahwa kalian semua salah. Saya adalah seorang juara sejati. Wah, orang seperti begini kelihatannya dia rendah hati, tapi begitu dia berhasil, sombongnya keluar. Tapi orang yang hidup dengan Injil Kristus akan mengatakan, hari ini saya gagal. Tapi satu hari Tuhan akan menolong saya untuk saya bangkit bisa memuliakan Tuhan. Saya tahu bahwa Tuhan sayang pada diri saya. Nah, itu orang yang menginjili hidupnya. Dan yang selanjutnya kita sering lihat sebuah pengalaman begini kalau kita nggak diajak oleh teman. Ya, ada teman kita yang berulang tahun kita nggak diajak. Ada teman yang rekreasi kita nggak diajak. Ada teman-teman yang hang out bareng gitu ya, makan bareng kita nggak diajak. Kalau saudara hidup di dalam Injil Kristus, Kristus ada di dalam diri saudara dan saudara memegang kebenaran. Saudara kan bilang begini, nggak penting ya saya nggak diajak karena saya juga ada kesibukan. Tapi kalau orang hidup tanpa Injil, dia akan mengatakan begini, memang saya ini orang yang nggak penting bagi mereka semua. Mereka sudah nggak peduli sama aku, nggak sayang sama aku. Apa yang saudara bangun? Tembok kesinisan. Ini artinya apa? Anda belum mempunyai perisai iman. Kita membiarkan panah api si jahat itu mengenai kita. Kamu gak berharga, kamu ditolak, itu menembus hati kita. Tapi kalau saudara memiliki Injil di dalam hati saudara, saudara terus mengkhotbahkan kabar baik itu, Injil Kristus itu, perkataan Yesus itu dalam diri saudara. Kita bisa mengatakan ini, ya memang saya sih terluka ya, karena saya disepelekan oleh mereka. Tapi identitasku tidak akan pernah berubah. Dan saya tidak ditentukan oleh siapa yang menerima saya ataupun menolak saya. Tetapi oleh Tuhan yang seharusnya menolak saya. Tapi Tuhan itu menerima saya dengan kasih dan membayar harga yang mahal untuk menebus saya. Billy Graham pernah bilang begini, kamu boleh kehilangan apapun dalam kehidupan ini.
Tetapi selama kamu memiliki Yesus, sebetulnya kamu tidak pernah kehilangan apa-apa. Tapi dia berkata selanjutnya, kamu boleh memiliki atau mendapatkan segala sesuatu dalam hidup ini. Tapi kamu kehilangan Yesus, sebetulnya kamu telah kehilangan segala-galanya. Seorang pengajar yang baik, Timothy Keller, almarhum, pernah berkata gini, kamu tidak hanya tahu bahwa kamu diselamatkan oleh kasih karunia, tapi kamu harus menghidupinya di pusat hatimu. Sehingga tatkala kamu gagal atau tatkala kamu dikritik, hatimu tetap tenang. Karena kamu berdiri di atas kebenaran Kristus, bukan kebenaranmu sendiri. Jadi identitas kita di dalam Kristus bukan sesuatu yang dicapai, tetapi yang diterima. Ya. Jadi mari kita belajar. Saya ingin tutup. Kalau saudara sering takut, ya, bisa jadi kamu lupa bahwa Tuhan itu berdaulat memegang kendali. Ya. Saya ulangi sekali lagi. Kalau kita sering kali mengalami ketakutan, kita lupa bahwa Tuhan itu bisa mengendalikan segala sesuatu dalam kehidupan ini. Atau kalau saudara sering mengalami rasa marah, bisa jadi Anda lupa bahwa Tuhan itu sudah membela kamu di kayu salib. Apa penting gitu? Apa penting gitu? Untuk Anda harus mendapatkan pengakuan dari mereka. Anda tidak dihargai oleh mereka. Enggak penting ya. Karena Tuhan itu lebih mengerti tentang Anda. Atau sebaliknya kalau saudara merasa minder, sadari siapa dirimu. Anda itu adalah anak Allah, saudara. Roh Kudus itu diam di dalam hatimu. Wow. Apakah kurang cukup? Kalau Anda bersikap defensif bertahan, itu bisa terjadi karena Anda belum mengenakan baju zirah keadilan dan belum menyangkal diri. Injil yang saya pelajari itu menghancurkan kesombongan dan mengatasi keminderan. Kenakan perlengkapan Injil, bukan sekedar saudara tahu Injil. Biarkan Injil itu menjadi nafas hidupmu setiap hari. Amin. Saya berdoa Anda akan belajar untuk mengenakan Injil dalam hidup saudara. Menginjili hidup saudara. Itu penting sekali. Supaya Anda bisa berjalan dalam terang Tuhan. Dan Anda bisa menerima kemenangan. Anda tidak berusaha lagi. Tapi Anda menerima kemenangan yang Tuhan sudah janjikan. Bagaimana caranya? Berjalanlah dalam disiplin. Jangan lupa berdoa. Jangan lupa baca Alkitab. Jangan lupa untuk merenungkan firman Tuhan setiap saat. Firman yang tadinya hanya sebatas cognitive knowledge akan saudara alami afektif kalau saudara rajin merefleksikan. Makanya kitab Wahyu mengatakan berbahagialah orang yang membacakan kitab suci ini dan yang memikirkan siang dan malam dan yang melakukan. Kita akan terdorong untuk melakukan kalau saudara terus memikirkan. Kalau saudara rajin lihat Shopee, rajin lihat Tokopedia, lihat barang-barang, saudara akan terus memikirkan. Dan semakin memikirkan itu semakin mendorong saudara untuk mau belanja. Dan tidak lama kemudian barang itu tiba dalam diri saudara. Sesimpel itu. Yang saya tanyakan, apa yang saudara pikirkan hari-hari ini? Kebenaran firman Tuhan atau belanjaan-belanjaan di Shopee? Atau dosa? Atau pikiran orang yang tidak baik? Perkataan orang yang tidak baik? Itu yang akan menghancurkan iman saudara. Injili diri saudara. Ya, saya percaya Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Baik bagi orang Yahudi ataupun non-Yahudi. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita tunduk kepala. Kita akan naikkan pujian. Saya akan mengundang tim pujian, akan menaikkan pujian sementara saudara berdoa. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan
Tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kita nyanyikan sekali lagi. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Mari kita tanyakan dalam hidup kita, saudara. Pada waktu saudara menghadapi masalah, pada waktu saudara menghadapi musibah, apa saudara lebih mengandalkan kekuatan saudara sendiri? Ingat, orang Yahudi, mereka mempunyai Taurat, tetapi mereka tidak berhasil melakukan seluruh hukum Taurat. Makanya Yesus datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi menggenapi semua tuntutan Taurat. Tapi sayangnya orang-orang Yunani di Galatia, dia coba melakukan peraturan-peraturan agama, peraturan Taurat supaya mereka diselamatkan. Mereka lupa bahwa mereka sudah diselamatkan karena anugerah Tuhan. Saudara, berjalanlah dalam anugerah Tuhan. Terimalah Injil, kabar baik itu dalam hidup saudara. Injil itu bicara tentang siapa sih? Tentang Yesus. Jangan anti dengan Yesus, jangan anti dengan kabar baik, jangan anti dengan Injil. Terimalah firman itu dalam hidup saudara. Maka firman itu akan merubah kehidupan kita, menyelamatkan kita selama kita hidup di dalam dunia. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah mendengar kabar baik yang luar biasa. Kami mendengar bagaimana Kristus datang untuk menebus kami, menyelamatkan kami. Bagi kami yang belum menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, inilah saat yang paling baik untuk kami mengakui bahwa kami orang berdosa dan kami tidak berhasil menjadi orang yang baik dengan kekuatan kami sendiri melakukan ajaran-ajaran agama kami. Kami tetap mengalami ketakutan, bahkan pada saat-saat yang paling genting, pada saat ada penyakit, kematian mau menjemput kami takut luar biasa. Tapi hari ini kami mau terima tawaran Kristus yang mau menolong kami, mau menyelamatkan kami. Persoalan kami bukan karena kami miskin, bukan kami ada penyakit yang ganas, tapi karena kami memiliki dosa. Dan dosa tidak bisa diatasi dengan kekuatan manusia, dengan aturan agama kami. Tapi semua ada Kristus yang mau menolong kami, yang menggantikan kami. Itu sebabnya kami buka hati kami untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut Engkau menjadi Tuhan dan Penyelamat kami. Nah, bagi saudara-saudara yang sudah menerima Kristus, biarkan Injil itu selalu berbicara dalam hati saudara setiap hari. Bagaimana caranya? Baca firman, doa, merenungkan. Jangan biarkan kemalasan menguasai hidup kita, sehingga pada akhirnya kita dihancurkan. Tuhan, tolong kami, supaya kami menghidupi Injil itu, dan kami menginjili hidup kami setiap hari, Tuhan Yesus. Kami mengucapkan firman yang benar, Tuhan, tentang hidup kami.
Kami bukan menceritakan kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, kegelisahan, tapi kami menceritakan firman kepada hidup kami. Berkati setiap kami, dan kami akan tetap berjalan dengan Tuhan, karena kami tahu Tuhan selalu menyertai kami, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Di dalam nama Anak-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, orang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati kita sekalian, sampai jumpa dalam program Belajar Kebenaran saat yang akan datang.